Assalamualaikum sahabatku semuanya. Kembali berbagi cerita yang penuh inspirasi dan makna kehidupan dengan kalian semua. Bagaimana hari kalian? Semoga penuh dengan keberkahan. Cerita hari ini akan mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah segalanya dan pengkhianatan hanya akan berujung pada penyesalan. Siapkan hati kalian untuk drama yang tak terduga ini. Simak cerita selengkapnya. Malam itu udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Hujan turun deras membasahi halaman rumah megah milik Nadia dan Rangga, menciptakan suara gemuruh yang berpadu dengan dentingan jam dinding di ruang kerja lantai 2. Nadia duduk sendiri di depan laptopnya dengan wajah pucat dan mata sembab karena terlalu lama menatap laporan keuangan perusahaan. Cahaya layar monitor memantul di wajahnya yang tampak lelah. Di meja kayu besar itu terdapat secangkir teh yang sudah dingin sejak 1 jam lalu karena tak sempat disentuh. Rumah besar itu terlihat mewah dari luar, tetapi malam itu terasa sangat sunyi bagi Nadia. Dari kamar utama terdengar suara tawa Rangga yang begitu keras sambil menelepon seseorang. Sesekali pria itu tertawa kecil, seolah sedang berbicara dengan orang yang sangat ia sukai. Nadia sempat tersenyum tipis karena mengira suaminya sedang berbincang dengan rekan bisnis penting. Selama ini ia memang selalu percaya penuh kepada Rangga. Ia bahkan tidak pernah memeriksa ponsel atau menanyakan kemana suaminya pergi. Baginya, kepercayaan adalah fondasi rumah tangga. Namun malam itu semuanya mulai berubah saat Nadia hendak menutup laptop, sebuah bunyi notifikasi terdengar dari sofa ruang kerja. Ia menoleh dan melihat iPad milik Rangga menyala. Layar perangkat itu berkedip menampilkan pesan masuk. Awalnya Nadia tidak berniat membuka apapun, tetapi notifikasi itu muncul lagi dan lagi. Nama Bella terpampang jelas di layar. Nadia mengernyit pelan. Ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Perlahan ia mengambil iPad tersebut. Jemarinya terasa dingin ketika layar terbuka tanpa kata sandi. Dan detik berikutnya, dunia Nadia seperti runtuh seketika. Di layar muncul foto Rangga sedang memeluk seorang wanita muda bergaun merah di dalam kamar hotel mewah. Mereka tersenyum sangat dekat, bahkan terlalu dekat untuk disebut teman biasa. Nafas Nadia tercekat. Dadanya langsung terasa sesak, tangannya bergetar hebat, hingga hampir menjatuhkan iPad itu ke lantai. Tidak, ini pasti salah, bisiknya pelan dengan suara bergetar. Namun pesan berikutnya menghancurkan sisa harapannya. Aku kangen pelukan kamu sayang, Paris nanti pasti lebih seru tanpa Nadia. Tulis Bella. Tak lama muncul balasan dari Rangga. Tenang aja, dia nggak akan curiga. Semua biaya udah aman. Mata Nadia membelalak. Ia menutup mulutnya sendiri agar tidak menangis keras. Hujan di luar semakin deras, tetapi rasa sakit di dadanya jauh lebih menghancurkan dibanding badai malam itu. Dari kamar utama masih terdengar suara Rangga, tertawa santai tanpa rasa bersalah sedikit pun. Nadia hanya bisa terduduk lemas sambil memandangi layar iPad yang kini terasa seperti pisau yang menusuk hatinya perlahan-lahan. Dengan tangan yang masih gemetar, Nadia mulai membuka satu persatu isi percakapan di iPad tersebut. Semakin ia membaca, semakin tubuhnya terasa lemas. Ternyata hubungan Rangga dan Bella sudah berlangsung cukup lama. Ada ratusan foto, video, bahkan rekaman suara yang membuat air mata Nadia jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Di salah satu video, Rangga terlihat sedang makan malam romantis bersama Bella di restoran mahal. Pria itu menggenggam tangan wanita tersebut sambil tersenyum hangat. Senyum yang sudah lama tidak pernah Nadia lihat di rumah mereka sendiri. Kamu cantik banget malam ini, suara Rangga terdengar jelas dari video itu. Bella tertawa manja sambil menyentuh pipi Rangga,
Semua karena kamu sayang. Untung istrimu polos banget. Mendengar kalimat itu, Nadia langsung mematikan video dengan nafas memburu. Matanya memerah, penuh luka. Ia tidak pernah menyangka pria yang selama ini ia bela mati-matian justru menghancurkan harga dirinya seperti itu. Nadia lalu membuka galeri foto lainnya. Ada foto Bella memakai kalung berlian yang sangat dikenalnya. Kalung itu adalah hadiah ulang tahun dari almarhum ayah Nadia. Benda yang sangat berharga baginya ternyata diberikan Rangga kepada wanita lain tanpa izin. Ya Tuhan, lirih Nadia sambil memegang dadanya. Belum selesai rasa sakit itu, ia menemukan file pemesanan tiket pesawat menuju Paris untuk 3 orang, Rangga, Bella, dan Busari. Mereka bahkan sudah merencanakan perjalanan mewah bersama tanpa memberitahu Nadia sedikit pun. Hotel bintang 5, restoran mahal, hingga itinerary liburan romantis, semuanya sudah tersusun rapi. Nadia membaca pesan lain yang membuat darahnya mendidih. Bella menulis, "Ibuku bilang, kamu hebat banget bisa nguasain harta istrimu." Rangga membalas sambil tertawa. Nadia itu terlalu bodoh buat sadar. Dia pikir aku masih cinta sama dia. Air mata Nadia langsung jatuh semakin deras. Selama bertahun-tahun, ia bekerja siang malam demi mempertahankan bisnis keluarga mereka. Saat Rangga gagal membangun usaha pertamanya, Nadia diam-diam menjual sebagian aset warisannya untuk membantu modal perusahaan suaminya. Tetapi semua pengorbanan itu justru dianggap kebodohan. Nadia menatap foto dirinya bersama Rangga yang terpajang di meja kerja. Foto itu diambil saat mereka baru menikah. Senyum mereka dulu terlihat tulus dan penuh harapan. Namun kini semuanya terasa palsu. Tiba-tiba langkah kaki terdengar mendekat dari arah lorong. Nadia buru-buru menghapus air matanya dan mematikan layar iPad. Pintu ruang kerja terbuka perlahan. Rangga muncul sambil tersenyum santai. "Kamu belum tidur?" tanyanya lembut. Nadia menunduk cepat agar pria itu tidak melihat matanya yang sembab. "Masih ada pekerjaan," jawabnya pelan. Rangga mendekat lalu mencium kening Nadia singkat. "Jangan terlalu capek ya, aku mandi dulu." Pria itu pergi begitu saja tanpa tahu bahwa istrinya baru saja melihat wajah aslinya malam itu. Setelah Rangga masuk ke kamar mandi, Nadia kembali terduduk diam dengan tubuh gemetar. Suara air shower terdengar samar dari kamar utama, sementara pikirannya terasa kacau. Namun rasa sakitnya belum berhenti sampai di situ. Saat Nadia hendak membawa iPad itu kembali ke sofa, suara Busari terdengar dari dapur lantai bawah. Awalnya Nadia tidak terlalu memperhatikan, tetapi suara tawa kecil ibu mertuanya membuat langkahnya terhenti di tangga. Nadia berdiri diam di balik dinding sambil mendengarkan percakapan itu tanpa sengaja. "Iyalah, anakku itu yang kerja keras," kata Busari sambil tertawa sinis lewat telepon. "Kalau bukan karena Rangga, si Nadia nggak bakal hidup enak kayak sekarang." Nadia langsung mengepalkan tangannya kuat-kuat. Suara tetangga mereka terdengar samar dari speaker ponsel. "Tapi rumah mereka besar sekali, Bu." Busari kembali tertawa bangga. "Ya jelas dong, Rangga itu pintar cari uang. Nadia mah cuma numpang hidup. Kerjanya cuma duduk manis." Mata Nadia langsung berkaca-kaca mendengar ucapan itu. Selama ini Busari tinggal serumah bersama mereka, dan semua kebutuhan wanita tua itu dipenuhi Nadia tanpa kurang sedikit pun. Mulai dari biaya pengobatan, belanja bulanan, hingga perhiasan mahal, semuanya dibayar menggunakan uang Nadia sendiri. Namun di belakangnya, ia justru dihina tanpa ampun. "Kadang saya malu punya menantu kayak dia," lanjut Busari dengan nada merendahkan. "Nggak bisa ngurus suami. Pantes aja Rangga lebih nyaman di luar rumah." Kalimat itu terasa seperti tamparan keras di wajah Nadia. Nafasnya mulai tidak beraturan.
Ia menahan air mata agar tidak jatuh saat itu juga. Tetapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa semua kemewahan yang dinikmati Busari berasal dari warisan keluarga Nadia. Rumah megah ini dibeli menggunakan uang peninggalan ayahnya. Mobil mewah Rangga juga dibayar dari rekening pribadinya. Bahkan perusahaan yang membuat Rangga dipuji sebagai pengusaha sukses berdiri dari modal yang Nadia berikan diam-diam bertahun-tahun lalu. Namun tidak satu pun dari mereka menghargainya. Tiba-tiba Busari kembali berbicara sambil tertawa kecil. Kalau nanti Rangga nikah sama Bella, baru cocok. Bella itu cantik, pintar dandan, dan tahu cara melayani laki-laki. Dek, tubuh Nadia langsung membeku mendengar nama itu keluar dari mulut ibu mertuanya. Jadi Busari tahu semuanya. Bahkan wanita tua itu mendukung perselingkuhan anaknya sendiri. Nadia menutup mulutnya kuat-kuat agar tidak menangis keras. Hatinya benar-benar hancur malam itu. Dari bawah terdengar langkah Busari mendekat ke arah tangga. Nadia buru-buru masuk ke ruang kerja dan menutup pintu pelan. Ia bersandar di balik pintu sambil menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia merasa dirinya benar-benar sendirian di rumah yang selama ini ia bangun dengan penuh cinta. Beberapa menit kemudian, Nadia duduk kembali di kursi ruang kerjanya sambil menatap kosong ke arah hujan di balik jendela besar. Air matanya masih mengalir perlahan, kepalanya terasa berat, dipenuhi berbagai kenangan selama bertahun-tahun bersama Rangga. Ia teringat masa-masa ketika suaminya masih menjadi pria sederhana yang penuh mimpi. Dulu Rangga datang kepada Nadia dengan kondisi hampir bangkrut setelah bisnis pertamanya gagal total. Saat semua orang menjauh, Nadia memilih bertahan di sampingnya. Bahkan tanpa sepengetahuan siapapun, Nadia menjual sebagian tanah warisan ayahnya demi membantu penentu modal usaha Rangga. Aku janji suatu hari nanti bakal bahagiain kamu, kata Rangga dulu sambil menggenggam tangan Nadia penuh harapan. Dan Nadia mempercayai janji itu sepenuh hati. Ia bekerja keras mengelola keuangan perusahaan dari belakang layar, sementara Rangga tampil sebagai wajah utama bisnis mereka. Nadia tidak pernah keberatan, namanya disembunyikan karena ia hanya ingin melihat suaminya sukses. Namun kini semua pengorbanan itu terasa sia-sia. Nadia membuka laci meja dan mengambil beberapa dokumen penting. Matanya memandangi satu persatu surat kepemilikan perusahaan, rumah, kendaraan, hingga rekening investasi yang semuanya atas namanya. Rangga memang terlihat kaya di mata orang lain, tetapi kenyataannya pria itu tidak memiliki apa-apa tanpa Nadia. Tiba-tiba ponsel Nadia bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rangga. Aku tidur dulu ya sayang. Besok pagi ada meeting penting. Nadia tertawa pahit melihat pesan itu. Meeting penting yang dimaksud ternyata rencana liburan bersama selingkuhannya. Ia menatap layar ponsel lama sekali sebelum akhirnya membalas singkat. Iya, hati-hati. Setelah mengirim pesan itu, Nadia menaruh ponselnya perlahan. Tatapannya kini berubah dingin. Luka di hatinya mulai berubah menjadi kemarahan yang perlahan tumbuh semakin besar. Nadia sadar satu hal malam itu. Jika ia terus diam, Rangga dan Busari akan terus menginjak harga dirinya tanpa rasa bersalah. Ia tidak mau lagi menjadi wanita lemah yang hanya menangis sendirian di balik pintu. Hujan di luar mulai mereda ketika Nadia berdiri dan berjalan menuju jendela. Pantulan wajahnya terlihat samar di kaca. Mata wanita itu kini tidak lagi terlihat rapuh seperti tadi. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Aku sudah terlalu baik, bisiknya pelan. Tangannya mengepal kuat sambil menatap lampu kota dari kejauhan. Sekarang giliran kalian merasakan sakitnya dihancurkan.
Kalimat itu keluar lirih, tetapi penuh kemarahan yang selama ini ia pendam sendirian. Keesokan paginya, suasana rumah terlihat normal seperti biasa. Matahari bersinar cerah seolah tidak terjadi apapun malam sebelumnya. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi ruang makan besar di lantai bawah. Nadia sudah duduk rapi dengan pakaian kerja elegan sambil membaca tablet di tangannya. Wajahnya terlihat tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja mengetahui pengkhianatan suaminya sendiri. Tak lama kemudian suara pintu depan terbuka. Rangga masuk sambil membawa buket bunga mawar merah besar dengan senyum manis di wajahnya. "Selamat pagi, sayang," katanya lembut sambil mendekati Nadia. Pria itu mencium kening Nadia singkat, lalu meletakkan bunga di meja makan. "Kamu cantik banget pagi ini." Nadia menatap bunga itu beberapa detik sebelum tersenyum tipis. Tumben romantis. Rangga tertawa kecil sambil menarik kursi di hadapannya. "Suami ganteng begini harus tetap perhatian dong." Jika kejadian semalam tidak pernah terjadi, mungkin Nadia akan tersipu malu mendengar rayuan itu. Namun sekarang semua kata-kata Rangga terasa menjijikan. Nadia bisa mencium aroma parfum wanita lain di tubuh suaminya. Tetapi ia memilih tetap tenang. Bu Sari muncul dari dapur sambil tersenyum lebar melihat bunga tersebut. "Wah, romantis banget anak ibu," pujinya bangga. "Makanya Nadia harus bersyukur punya suami kayak Rangga." Nadia menatap ibu mertuanya sekilas. Ia hampir tertawa mendengar ucapan munafik itu. Namun lagi-lagi ia menahan emosinya. Rangga lalu duduk santai sambil memainkan ponsel. Sesekali pria itu tersenyum sendiri saat membaca pesan dari seseorang. Nadia tahu pasti itu Bella. "Oh iya," kata Rangga tiba-tiba. "Minggu depan aku ada perjalanan bisnis ke Paris." Nadia pura-pura terkejut. "Paris?" "Iya, ada kerjasama besar sama investor luar negeri. Mungkin aku pergi beberapa hari." Bu Sari langsung menyela antusias. "Ibu ikut ya, Nak? Sekalian jalan-jalan." Rangga tertawa kecil. "Ya boleh dong." Pria itu lalu menoleh ke Nadia. "Nggak apa-apa kan?" Nadia menatap wajah suaminya lama sekali. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun di mata pria itu. Saat itulah Nadia benar-benar sadar bahwa cinta yang selama ini ia pertahankan sudah mati sepenuhnya. Namun bukannya marah, Nadia justru tersenyum lembut. "Tentu saja nggak apa-apa," jawabnya tenang. Rangga terlihat lega. "Kamu memang istri terbaik." Nadia menunduk pelan sambil mengaduk kopinya perlahan. Di balik senyum tenang itu, pikirannya mulai menyusun rencana yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar pertengkaran rumah tangga. Dan Rangga sama sekali belum sadar bahwa langkahnya menuju kehancuran baru saja dimulai. Sejak malam pengkhianatan itu terbongkar, Nadia berubah menjadi sosok yang jauh lebih tenang dan sulit ditebak. Ia tidak lagi menangis atau menunjukkan kesedihan di depan Rangga maupun Bu Sari. Justru sikapnya yang terlalu tenang membuat suasana rumah terasa semakin dingin. Namun di balik ketenangan itu, Nadia mulai bergerak diam-diam. Suatu sore, setelah pulang dari kantor, ia duduk di dalam mobilnya yang terparkir di basement gedung perusahaan. Dengan wajah serius, Nadia menghubungi seseorang yang sudah lama dikenalnya. "Halo Pak Dimas, saya butuh bantuan," ucap Nadia pelan sambil menatap jalanan kota yang mulai diguyur hujan. Pria di seberang telepon langsung menjawab tegas. "Sudah lama tidak dengar kabar dari Ibu Nadia. Ada masalah apa?" Nadia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Lirih, saya ingin menyelidiki seseorang. Namanya Bella." Malam itu juga penyelidikan dimulai. Selama beberapa hari, Nadia hidup dalam rasa penasaran dan kemarahan yang bercampur menjadi satu.
Ia tetap menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi pikirannya terus dipenuhi pertanyaan tentang wanita yang merebut suaminya. Hingga akhirnya, 3 hari kemudian, Dimas datang langsung ke ruang kerja Nadia, membawa sebuah map hitam tebal. Wajah pria itu terlihat serius. "Saya rasa ibu harus siap sebelum membaca semuanya," katanya pelan. Jantung Nadia berdetak lebih cepat ketika membuka isi map tersebut. Di dalamnya terdapat puluhan foto Bella bersama beberapa pria berbeda di hotel, restoran, hingga pusat perbelanjaan mewah. Ada juga salinan laporan polisi, bukti transfer, dan berita lama tentang kasus penipuan yang melibatkan wanita itu. Nadia membaca semuanya perlahan sambil menahan keterkejutan. Bella ternyata bukan wanita biasa. Ia dikenal sebagai pemburu pria kaya yang sering berpindah dari satu korban ke korban lain. Modusnya selalu sama, mendekati pria mapan, membuat mereka tergila-gila, lalu menguras uang mereka sebelum menghilang tanpa jejak. "Sudah ada 6 korban yang kami temukan," jelas Dimas sambil menunjuk beberapa dokumen. "Semuanya kehilangan uang dalam jumlah besar, bahkan ada yang sampai bangkrut." Nadia mengangkat salah satu foto Bella yang sedang tersenyum manis di samping seorang pria tua. "Dan Rangga tidak tahu soal ini?" Dimas menggeleng pelan. Sepertinya tidak. Bella memang sangat pintar bermain peran. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terungkap, Nadia tersenyum tipis. Namun senyum itu bukan lagi senyum lembut seperti dulu. Ada rasa dingin dan penuh perhitungan di balik tatapannya. "Jadi wanita itu hanya memanfaatkan suamiku," bisiknya perlahan. "Ibu mau saya laporkan semuanya ke polisi?" tanya Dimas hati-hati. Nadia menutup map tersebut pelan lalu bersandar di kursinya. "Tidak perlu. Tapi Bu, saya punya cara sendiri." Suasana ruangan langsung terasa sunyi. Nadia menatap foto Bella lama sekali. Di benaknya mulai terbentuk rencana yang perlahan terlihat semakin jelas. Ia sadar sekarang bahwa Rangga bukan hanya mengkhianatinya, tetapi juga sedang berjalan menuju jurang yang digali oleh selingkuhannya sendiri. Dan Nadia memutuskan untuk tidak menyelamatkan pria itu. "Biarkan saja mereka menikmati permainan mereka," katanya sambil tersenyum dingin. "Aku hanya akan memastikan akhir ceritanya jauh lebih menyakitkan." Dimas menelan ludah pelan karena baru kali itu ia melihat Nadia yang biasanya lembut berubah menjadi setenang dan sedingin itu. Beberapa hari kemudian, suasana rumah kembali terlihat normal di permukaan. Rangga tetap bersikap manis seperti biasa, seolah dirinya adalah suami paling setia di dunia. Namun Nadia kini melihat semua sandiwara itu dengan tatapan berbeda. Pagi itu, mereka sarapan bersama di ruang makan besar dengan meja marmer putih yang selama ini menjadi simbol kemewahan rumah mereka. Bu Sari sibuk memotong buah sambil menonton acara gosip di televisi, sementara Rangga terlihat terus tersenyum sendiri membaca pesan di ponselnya. Nadia tahu siapa yang sedang mengirim pesan itu. "Sayang," panggil Rangga tiba-tiba sambil meletakkan ponselnya. Nadia mengangkat wajahnya perlahan. Aku jadi berangkat ke Paris minggu ini." Nada suara pria itu terdengar santai, tetapi matanya tampak sedikit gugup. Nadia langsung tahu bahwa Rangga sedang berbohong lagi. Namun wanita itu tetap memainkan perannya dengan sempurna. "Oh ya, jadi deal kerjasamanya benar-benar jadi?" tanyanya lembut. Rangga cepat mengangguk. "Iya, investor dari sana pengen ketemu langsung. Ini kesempatan besar buat perusahaan." Bu Sari langsung ikut menyela dengan wajah bangga. "Makanya jadi di laki-laki itu harus sukses kayak anak ibu." Nadia hanya tersenyum tipis sambil menyeruput kopinya pelan. Dalam hati, ia hampir tertawa mendengar kebohongan yang keluar begitu lancar dari mulut mereka.
Berapa lama perginya? Tanya Nadia lagi. Mungkin seminggu. Sendiri? Rangga sempat terdiam sepersekian detik sebelum menjawab cepat. Iyalah, masa sama siapa lagi? Jawaban itu membuat Nadia semakin yakin bahwa suaminya sudah terbiasa berbohong tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tetapi alih-alih marah, Nadia justru membuka tasnya dan mengeluarkan dompet kulit hitam miliknya. Dari dalam dompet itu, ia mengambil sebuah kartu kredit platinum tambahan, lalu meletakkannya di depan Rangga. "Pakai ini aja kalau perlu," katanya tenang. Rangga terlihat terkejut. "Kartu tambahan?" Nadia mengangguk pelan. "Biar perjalananmu nyaman. Aku nggak mau kamu repot kalau ada kebutuhan mendadak." Bu Sari langsung berbinar melihat kartu eksklusif itu. "Masya Allah, limitnya besar kan ini?" Nadia tersenyum kecil. "Lumayan." Padahal limit kartu itu nyaris tidak terbatas karena seluruh rekening utama perusahaan berada di bawah kendali Nadia sendiri. Rangga langsung tersenyum lebar dan menggenggam tangan istrinya. "Kamu memang paling pengertian." Nadia menatap pria itu lama sekali. "Andaikan kamu tahu," batinnya dingin. Namun yang paling membuat Nadia muak adalah ketika beberapa menit kemudian ia melihat Rangga diam-diam memotret kartu kredit tersebut, lalu mengirimkannya kepada Bella. Tak lama setelah itu, ponsel pria itu berbunyi. Bella mengirim pesan suara manja. "Yeay, Paris kita bakal seru banget sayang." Rangga buru-buru mengecilkan volume ponselnya dan melirik Nadia dengan gugup. Namun Nadia hanya tersenyum tenang, seolah tidak mendengar apapun. Dalam hati, wanita itu justru semakin yakin bahwa jebakan yang ia siapkan akan berjalan sempurna. Sejak rencana keberangkatan ke Paris diumumkan, Bu Sari berubah menjadi orang yang paling sibuk di rumah itu. Wanita tua tersebut setiap hari membicarakan liburan mewah mereka kepada tetangga, saudara, bahkan grup arisan. Nadia yang melihat semua itu hanya diam sambil menyimpan rasa muak di dalam hati. Pagi itu, ruang tamu rumah mereka dipenuhi koper-koper mahal dan tas belanja baru. Bu Sari tampak begitu bersemangat mencoba berbagai pakaian di depan cermin sambil terus berbicara tanpa henti. "Yang ini cocok nggak buat dipakai di Eiffel?" tanyanya sambil memutar badan dengan gaun mahal yang dibeli menggunakan kartu Nadia. Rangga tertawa kecil. "Cocok kok, Bu. Akhirnya ibu bisa ngerasain hidup enak juga." Kalimat itu membuat Nadia yang sedang duduk di sofa hanya tersenyum samar. Ia memperhatikan bagaimana Bu Sari menikmati semua fasilitas mewah tanpa pernah tahu siapa yang sebenarnya membayar semuanya. Tiba-tiba Bu Sari melirik Nadia dengan tatapan meremehkan. "Untung anak ibu sukses. Kalau cuma ngandelin perempuan kayak Nadia mah, mana bisa jalan-jalan sampai Paris." Ucapan itu membuat suasana ruangan mendadak sunyi. Rangga sempat terlihat canggung, tetapi pria itu hanya tertawa kecil tanpa membela istrinya sedikit pun. Nadia menatap suaminya beberapa detik. Dadanya terasa nyeri, bukan karena hinaan Bu Sari, tetapi karena melihat Rangga memilih diam. "Nadia nggak ikut ya?" tanya Bu Sari lagi dengan nada menyindir. Nadia menggeleng santai. "Aku banyak kerjaan." Bu Sari langsung tersenyum puas. "Baguslah, liburan itu buat orang yang tahu cara menikmati hidup." Dalam hati Nadia ingin tertawa keras. Semua tiket pesawat, hotel, dan belanja mereka berasal dari rekening wanita yang sedang mereka hina sekarang. Tetapi Nadia memilih tetap tenang. Ia justru menikmati bagaimana kesombongan mereka tumbuh semakin tinggi menjelang kehancuran yang sudah menunggu di depan mata. Rangga lalu duduk di samping Nadia sambil tersenyum lembut. "Jangan marah ya sama mama." Nadia menatapnya dingin, namun tetap tersenyum. "Aku nggak marah." "Serius?" "Iya." Rangga terlihat lega.
Pria itu sama sekali tidak sadar bahwa tatapan Nadia sudah berubah total. Tidak ada lagi cinta hangat seperti dulu. Yang tersisa hanyalah ketenangan menyeramkan dari seseorang yang sudah terlalu lama disakiti. Malam harinya, Nadia melihat Busari sedang video call dengan Bella. Mereka tertawa bersama sambil membahas pakaian yang akan dipakai di Paris. "Nanti kita foto banyak ya," kata Bella manja. "Tentu dong," jawab Busari semangat. "Biar si Nadia lihat gimana bahagianya keluarga kita tanpa dia." Kalimat itu membuat Nadia berhenti di balik pintu ruang tamu. Namun bukannya marah, bibir wanita itu justru perlahan tersenyum dingin. "Iya," batinnya pelan. "Nikmati dulu kebahagiaan kalian sebelum semuanya hancur." Hari keberangkatan akhirnya tiba. Bandara internasional pagi itu terlihat ramai dipenuhi calon penumpang yang sibuk membawa koper dan paspor. Suara pengumuman penerbangan terdengar bersahutan di seluruh ruangan, sementara lampu-lampu besar memantulkan kilau kemewahan di area keberangkatan internasional. Nadia ikut mengantar Rangga dan Busari sampai ke bandara dengan mobil mewah hitam miliknya. Namun sepanjang perjalanan suasana di dalam mobil terasa sangat berbeda dibanding biasanya. Rangga tampak terlalu bersemangat, sedangkan Busari terus membicarakan Paris tanpa henti. "Ibu nggak sabar lihat Menara Eiffel," seru Busari sambil tersenyum lebar. Rangga tertawa kecil. "Nanti kita foto yang banyak ya, Bu." Nadia yang duduk di kursi depan hanya diam sambil menatap jalanan. Sesampainya di bandara, Bella sudah lebih dulu menunggu di depan pintu keberangkatan. Wanita itu tampil sangat glamor dengan mantel putih mahal, tas branded, dan sepatu mewah yang semuanya dibeli menggunakan uang Nadia tanpa mereka sadari. Bella langsung melambaikan tangan manja saat melihat Rangga datang. "Sayang," panggilnya girang sebelum buru-buru mengubah ekspresi ketika melihat Nadia ikut turun dari mobil. "Oh, Kak Nadia juga ikut nganter ya?" katanya pura-pura sopan. Nadia tersenyum tipis. "Iya, hati-hati di jalan." Bella langsung merangkul lengan Rangga dengan posesif, seolah sudah menjadi pasangan resmi. Busari bahkan tampak sangat akrab dengan wanita itu. "Cantik banget kamu, Bella," puji Busari sambil tersenyum bangga. "Cocok deh jalan sama anak ibu." Rangga terlihat sedikit gugup mendengar ucapan itu di depan Nadia. "Mama," bisiknya pelan. Namun Nadia tetap tenang. Sikap dinginnya justru membuat Rangga semakin tidak nyaman. Tak lama kemudian, Busari mulai sibuk menelepon beberapa kerabat mereka lewat video call. "Nih lihat," katanya sambil memesan tiket pesawat kelas bisnis ke arah kamera. "Kita mau ke Paris." Suara kagum langsung terdengar dari seberang telepon. Busari tersenyum makin sombong. Untung anak ibu sukses besar. Kalau nungguin Nadia mah, paling cuma jalan ke pasar. Bella langsung tertawa kecil mendengar hinaan itu. Rangga ikut tersenyum tipis, meski berusaha menutupinya. Nadia menatap semuanya tanpa ekspresi. Dalam hati ia mencatat setiap penghinaan yang mereka lemparkan pagi itu. Sebelum masuk ke area imigrasi, Rangga mendekati Nadia dan memeluknya singkat. "Makasih ya udah percaya sama aku," bisiknya lembut. Nadia balas menatap mata pria itu lama sekali. "Aku memang percaya," jawabnya pelan. Kalimat itu terdengar lembut, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Rangga merinding sesaat. Namun pria itu segera melupakannya ketika Bella menarik tangannya masuk ke dalam bandara. Nadia berdiri diam melihat mereka berjalan menjauh sambil tertawa bahagia. Hingga akhirnya bibir wanita itu perlahan membentuk senyum dingin yang nyaris tidak terlihat. Sesampainya di Paris, kehidupan mewah langsung menyambut Rangga, Bella, dan Busari. Mereka menginap di hotel bintang 5
dengan pemandangan langsung ke Menara Eiffel. Lampu kota Paris yang romantis membuat Bella semakin dimanja oleh Rangga. Hari pertama saja mereka sudah menghabiskan uang dalam jumlah fantastis untuk makan malam mewah dan berbelanja di butik terkenal. Bella berjalan memasuki toko branded sambil tertawa girang ketika pelayan menunjukkan deretan tas mahal edisi terbatas. "Yang ini lucu banget," serunya manja sambil memeluk lengan Rangga. "Kalau suka beli aja," jawab Rangga santai sambil menyerahkan kartu kredit Nadia tanpa berpikir panjang. Bella tersenyum puas. "Makanya aku suka sama kamu. Nggak pelit." Sementara itu, Bu Sari juga tidak kalah heboh. Wanita tua tersebut sibuk membeli parfum mahal, syal sutra, hingga perhiasan. Setiap beberapa menit sekali ia mengirim foto ke grup keluarga sambil pamer suasana Paris. "Ibu lagi sarapan di hotel bintang 5 nih," tulisnya bangga. Di sisi lain dunia, Nadia duduk tenang di ruang kerjanya sambil melihat semua unggahan mereka lewat media sosial. Foto demi foto muncul di layar ponselnya. Bella memamerkan tas baru, Rangga tersenyum dengan wine mahal, Bu Sari berpose di depan butik mewah. Semua terlihat sangat bahagia. Namun Nadia hanya tersenyum tipis sambil menyandarkan tubuhnya di kursi kulit hitam miliknya. "Habiskan saja," bisiknya pelan. Ponselnya kembali berbunyi. Kali ini Rangga mengirim video call. Nadia menerima panggilan itu dengan wajah tenang. "Sayang, lihat deh pemandangannya," kata Rangga antusias sambil menunjukkan balkon hotel mereka yang mewah. Bella terdengar tertawa dari belakang kamera. "Paris cantik banget." Bu Sari ikut mendekat sambil berkata dengan nada menyombongkan diri. "Nadia, kapan-kapan kamu harus ngerasain hidup kayak gini juga." Nadia tersenyum lembut. "Iya, Bu. Untung Rangga sukses, jadi ibu bisa bahagia." Nadia hanya mengangguk pelan sambil menatap layar tanpa emosi. Padahal di balik semua kemewahan itu, setiap transaksi yang mereka lakukan masuk langsung ke sistem keuangan milik Nadia. Ia bisa melihat angka demi angka terus berkurang dari rekening yang selama ini mereka anggap tidak akan pernah habis. Setelah panggilan berakhir, Nadia membuka laptopnya perlahan. Di layar muncul seluruh akses rekening, kartu kredit, dan aset yang terhubung atas nama Rangga. Jemari Nadia bergerak pelan di atas keyboard sambil matanya menatap angka-angka itu dengan dingin. "Bersenang-senanglah sampai puas," katanya lirih sambil tersenyum tipis. "Karena sebentar lagi, semuanya akan berubah jadi mimpi buruk." Malam ketiga, di Pare terasa begitu sempurna bagi Rangga, Bella, dan Bu Sari. Kota itu bersinar indah di bawah langit malam, sementara lampu Menara Eiffel berkelip, memantulkan cahaya emas yang membuat suasana terasa mewah dan romantis. Sejak sore tadi, mereka sudah berjalan-jalan di pusat kota, berbelanja tanpa melihat harga, lalu mengunggah foto-foto glamor ke media sosial. Rangga benar-benar menikmati perhatian yang ia dapatkan. Setiap unggahan mereka dipenuhi komentar iri dari teman-teman dan kerabat di Indonesia. Hal itu membuat pria tersebut semakin besar kepala. "Lihat nih," kata Rangga sambil menunjukkan layar ponselnya kepada Bella. "Banyak yang bilang hidup kita keren banget." Bella tertawa manja sambil menyandarkan kepala di bahu pria itu. "Ya jelaslah, kita kan pasangan sultan." Kalimat itu membuat Bu Sari ikut tersenyum bangga. Wanita tua tersebut duduk di kursi belakang mobil sambil sibuk merekam suasana jalanan Paris untuk dikirim ke grup keluarga. "Ibu nggak nyangka bisa sampai sini," katanya antusias. "Semua berkat kamu, Nak." Rangga tersenyum puas mendengar pujian itu. Padahal tanpa ia sadari, semua kemewahan malam itu sebenarnya berdiri di atas uang Nadia. Malam semakin larut ketika mereka tiba di sebuah restoran mewah dekat Menara Eiffel. Bangunan restoran itu dipenuhi lampu kristal dengan jendela besar
yang langsung menghadap pemandangan kota Paris. Musik klasik mengalun lembut dari sudut ruangan, menciptakan suasana elegan yang membuat Bella langsung terpukau. "Ya ampun, ini cantik banget," bisiknya sambil memegang lengan Rangga erat. Pelayan menyambut mereka dengan ramah, lalu mengantar ke meja VIP di dekat jendela. Dari tempat duduk itu, Menara Eiffel terlihat berdiri megah dengan cahaya keemasan yang berkilau di tengah malam. Bella langsung sibuk mengambil foto dan video. "Sayang, sini dekat aku," katanya manja sambil menarik Rangga untuk berfoto bersama. Busari pun tak mau kalah. "Foto ibu juga dong, biar saudara-saudara lihat kalau ibu lagi makan malam di Paris." Rangga tertawa kecil sambil melayani semua permintaan mereka. Malam itu ia merasa seperti pria paling sukses di dunia. Mereka memesan makanan tanpa ragu sedikit pun. Steak premium, lobster, wine mahal, hingga dessert eksklusif semuanya memenuhi meja makan mereka. "Pesan aja apa yang kalian mau," kata Rangga sombong sambil membuka jasnya santai. "Mumpung lagi di Paris." Bella langsung tersenyum lebar. "Aku mau wine yang paling mahal." "Ambil aja." Busari ikut menimpali. "Nak, ibu juga mau nyobain makanan khas sini yang mahal itu." "Tenang bu, semua beres." Gelak tawa mereka memenuhi meja makan malam itu. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa beberapa ribu kilometer dari sana, Nadia sedang duduk tenang di ruang kerjanya sambil melihat laporan transaksi kartu kredit yang terus bertambah. Wanita itu menatap layar laptopnya dengan mata dingin. Jemarinya perlahan menyentuh mouse sambil memperhatikan jumlah tagihan yang sudah mencapai angka fantastis. "Masih belum cukup puas ya?" bisiknya pelan sambil tersenyum tipis. Sementara di Paris, Rangga mengangkat gelas wine-nya tinggi-tinggi. "Untuk hidup yang lebih mewah," serunya bangga. Bella dan Busari ikut mengangkat gelas sambil tertawa bahagia. Mereka tidak tahu bahwa beberapa menit lagi hidup mereka akan berubah menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Makan malam itu berlangsung hampir 2 jam penuh. Suasana restoran tetap elegan dengan musik piano yang mengalun lembut, sementara para tamu lain menikmati hidangan mereka dalam ketenangan khas restoran kelas atas Paris. Rangga duduk santai sambil sesekali meminum wine mahal yang dipesannya. Bella terus tertawa manja di sampingnya, sedangkan Busari terlihat semakin bangga karena merasa dirinya sedang hidup seperti kalangan elit dunia. "Ini baru hidup namanya," kata Busari sambil menyeka bibirnya menggunakan serbet mahal. "Kalau di Indonesia, ibu nggak pernah makan semewah ini." Bella tertawa kecil. "Tenang aja tante, nanti kita jalan-jalan lagi. Pokoknya selama sama Mas Rangga, hidup pasti nyaman." Rangga tersenyum puas mendengar pujian itu. Ego pria tersebut benar-benar dimanjakan malam itu. Ia bahkan tidak sadar bahwa semua uang yang dipakai berasal dari rekening Nadia yang sewaktu-waktu bisa hilang dari tangannya. Tak lama kemudian pelayan datang membawa tagihan di dalam map hitam elegan. Dengan percaya diri, Rangga langsung mengambil kartu kredit platinum dari dompetnya, lalu menyerahkannya kepada pelayan tanpa melihat jumlah total tagihan. "Merci," ucap pelayan sambil membungkuk sopan sebelum pergi menuju mesin pembayaran. Bella menyandarkan tubuhnya manja di kursi sambil tersenyum. "Kamu keren banget sih." Rangga tertawa kecil penuh kesombongan. Hal beginian mah kecil. Namun beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah yang terlihat sedikit kaku. Maaf monsieur," katanya hati-hati. "Kartu Anda ditolak." Rangga langsung mengernyit heran. "Hah? Coba lagi." Pelayan itu mengangguk sopan lalu kembali mencoba kartu tersebut. Bella dan Busari masih terlihat santai karena mengira itu hanya kesalahan mesin biasa. Namun tak lama kemudian, pelayan itu kembali lagi
dengan ekspresi lebih canggung. Maaf, tetap tidak bisa diproses. Wajah Rangga mulai berubah. Nggak mungkin, katanya cepat sambil mengambil kartu itu. Mesinnya rusak kali. Ia langsung mengeluarkan kartu kedua dari dompetnya, lalu menyerahkannya dengan kesal. Pakai yang ini. Pelayan kembali mencoba pembayaran. Kali ini Bella mulai terlihat sedikit gelisah. Bu Sari pun berhenti tersenyum dan memperhatikan situasi dengan bingung. Beberapa detik terasa begitu lama, sampai akhirnya pelayan itu kembali lagi. Maaf, Monsieur, kartu ini juga ditolak. Dek, Rangga langsung berdiri dari kursinya. Apa-apaan ini? Bentaknya mulai emosi. Saya punya limit besar. Beberapa pengunjung restoran mulai menoleh ke arah meja mereka. Bella menelan ludah pelan, sementara Bu Sari terlihat panik. Coba kartu yang lain, nak, bisik wanita tua itu gugup. Dengan tangan mulai gemetar, Rangga mengeluarkan kartu ketiga. Lalu keempat, namun hasilnya sama. Semua gagal digunakan. Impossible, gumam Rangga dengan wajah pucat. Pelayan mulai terlihat tidak nyaman. Mungkin Anda ingin menggunakan metode pembayaran lain? Tanyanya sopan. Bella mulai panik. Mas, jangan bilang kartunya semua bermasalah. Diam dulu, bentak Rangga tanpa sadar. Suasana meja mereka yang tadi penuh tawa, kini berubah menjadi sangat mencekam. Rangga mulai berkeringat dingin. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Paris, pria itu merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada badai besar yang baru saja dimulai malam itu. Suasana restoran mewah itu berubah semakin tegang. Para tamu di meja sekitar mulai memperhatikan ketika suara Rangga terdengar semakin keras. Musik klasik yang tadinya menenangkan kini terasa seperti ejekan di telinganya. Wajah pria itu memerah karena malu sekaligus panik. Ia mencoba tetap terlihat tenang, tetapi tangannya sudah mulai gemetar saat memegang dompet. Ini nggak masuk akal, bentaknya kepada pelayan. Coba sekali lagi. Pelayan muda itu terlihat canggung, namun tetap sopan. Kami sudah mencoba beberapa kali, Monsieur. Berarti mesin kalian yang rusak. Beberapa pengunjung mulai berbisik satu sama lain sambil melirik meja mereka. Bella langsung menunduk malu karena merasa menjadi pusat perhatian. Sedangkan Bu Sari mulai panik dan berbisik cepat kepada Rangga. Nak, jangan bikin malu. Namun Rangga sudah kehilangan kendali emosinya. Saya pelanggan VIP. Mana mungkin kartu saya ditolak semua. Pelayan mencoba menenangkan situasi. Mungkin bank Anda memblokir transaksi internasional. Tidak mungkin. Bella mulai menggenggam tangan Rangga dengan wajah cemas. Mas, coba cek mobile banking. Rangga langsung mengambil ponselnya dengan nafas memburu. Namun ketika ia mencoba membuka aplikasi rekeningnya, layar justru menunjukkan pemberitahuan bahwa akses akun tidak tersedia. Jantungnya mulai berdetak semakin cepat. Apa-apaan ini? Gumamnya pelan. Bu Sari kini benar-benar pucat. Rangga, ibu takut. Belum sempat Rangga menjawab, ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk muncul di layar. Nama pengirimnya membuat darah pria itu langsung terasa dingin. Nadia. Entah kenapa, jantung Rangga mendadak berdegup keras. Ada firasat buruk yang tiba-tiba menghantam dadanya. Dengan tangan gemetar ia membuka pesan tersebut perlahan. Bella ikut mendekat mencoba membaca isi layar ponsel itu. Dan dalam 1 detik, wajah Rangga langsung berubah pucat seperti mayat. Nafasnya tercekat. Tubuhnya terasa lemas. Sementara Bella mulai mengernyit bingung. Mas, itu pesan apa? Rangga tidak langsung menjawab. Matanya terpaku pada layar ponsel dengan tatapan kosong. Suara-suara restoran seolah menghilang dari pendengarannya. Yang tersisa hanya bunyi detak jantungnya sendiri yang semakin kacau.
Rangga, suara Busari mulai meninggi panik. Ngomong dong. Pria itu perlahan duduk kembali di kursinya dengan wajah hancur. Bibirnya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Nadia, ia benar-benar merasa takut. Dan rasa takut itu datang terlambat. Isi pesan itu sangat singkat. Tidak ada makian, tidak ada tangisan, tidak ada ancaman panjang seperti yang dibayangkan Rangga. Namun justru karena itulah pesan tersebut terasa jauh lebih mengerikan. Selamat menikmati Paris dengan uangmu sendiri. Semua akses rekening sudah aku tutup. Kalimat sederhana itu membuat tubuh Rangga langsung melemas seketika. Ponsel di tangannya hampir terjatuh ke lantai restoran. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya meski udara malam Paris sangat dingin. Bella yang penasaran langsung merebut ponsel tersebut dan membaca pesan itu sendiri. Apa maksudnya ini? Tanyanya cepat dengan wajah mulai panik. Rangga menelan ludah susah payah. Nadia, dia nutup semua rekening. Apa? Suara Bella langsung meninggi hingga membuat beberapa tamu kembali menoleh ke arah mereka. Busari yang mendengar itu langsung memegang dada sambil membelalakan mata. "Jangan bercanda kamu, nak. Ibu pikir aku bercanda?" bentak Rangga frustasi. Tangannya buru-buru mencoba menghubungi Nadia, namun panggilan itu langsung ditolak. Ia mencoba lagi dan lagi, tetapi hasilnya sama. "Angkat teleponnya, angkat!" geramnya panik. Bella kini mulai kehilangan kesabarannya. "Mas, gimana ini? Kita harus bayar tagihan." "Aku tahu, kalau kartunya mati semua, kita pakai apa?" Busari mulai menangis kecil. Ya Allah, ibu malu." Pelayan restoran kini berdiri tidak jauh dari meja mereka dengan wajah serba salah. Manajer restoran bahkan mulai ikut mendekat karena situasi semakin ribut. "Apakah ada masalah dengan pembayaran Anda, Monsieur?" tanya manajer itu sopan namun tegas. Rangga langsung berdiri dengan emosi meledak-ledak. "Saya cuma butuh waktu." Bella mulai melihat ke arah koper belanja mereka yang berisi barang-barang mahal hasil shopping beberapa hari terakhir. Tatapan wanita itu perlahan berubah. Ada kegelisahan dan ketakutan yang mulai terlihat jelas di wajahnya. "Mas," katanya pelan, "semua uang kita benar-benar nggak bisa dipakai." Rangga mengacak rambutnya frustasi. Nadia pegang semua akses perusahaan. Bella langsung terdiam. Wajahnya berubah kaku. Kini ia sadar bahwa pria yang selama ini ia anggap kaya raya ternyata hanya hidup dari uang istrinya. Sementara itu, ribuan kilometer dari Paris, Nadia duduk tenang di balkon rumahnya sambil memegang segelas teh hangat. Ponselnya terus berbunyi karena panggilan dari Rangga. Tetapi wanita itu hanya menatap layar dengan senyum dingin. "Halo," ucap Nadia akhirnya setelah panggilan kesekian. Suara Rangga langsung terdengar panik dari seberang. "Nadia, kamu gila ya? Kenapa rekeningnya ditutup semua?" Nadia tersenyum tipis sambil menatap langit malam. "Karena itu uangku. Kamu nggak bisa begini." "Oh ya?" Suara Nadia berubah dingin. "Lalu kamu pikir kamu bisa selingkuh pakai uangku tanpa konsekuensi?" Rangga langsung terdiam. Nafasnya terdengar memburu. "Nadia, tolong jangan lakukan ini." Namun Nadia hanya tertawa kecil untuk pertama kalinya sejak semua pengkhianatan itu terbongkar. Baru mulai Rangga. Malam itu menjadi malam paling memalukan dalam hidup Rangga dan Busari. Setelah perdebatan panjang di restoran, mereka akhirnya dipaksa membayar tagihan menggunakan sisa uang tunai yang jumlahnya tidak seberapa. Bahkan Bella terpaksa menjual salah satu gelang mahalnya kepada kenalan seorang pelayan demi menutupi kekurangan pembayaran. Saat keluar dari restoran, wajah mereka sudah benar-benar hancur karena malu. Tidak ada lagi tawa bahagia seperti beberapa jam sebelumnya. Paris yang tadi terlihat indah, kini terasa seperti kota asing yang menakutkan.
Aku nggak percaya ini terjadi, gumam Bella sambil berjalan cepat di trotoar dingin Paris. Pusari terus menangis kecil sambil memegang tasnya erat. Semua gara-gara Nadia? Perempuan itu memang jahat. Namun Rangga hanya diam dengan wajah kacau. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa dirinya benar-benar tidak punya kendali atas hidupnya sendiri. Semua aset, rekening, dan fasilitas yang selama ini ia nikmati ternyata sepenuhnya berada di tangan Nadia. Sesampainya di hotel, mereka berharap setidaknya masih bisa beristirahat dan mencari solusi besok pagi. Tetapi mimpi buruk mereka ternyata belum selesai. Saat Rangga berjalan menuju resepsionis untuk memperpanjang masa inap suite mewah mereka, petugas hotel langsung menatapnya dengan ekspresi formal. "Maaf, Monsieur, pembayaran kartu Anda gagal diproses." Rangga langsung memejamkan mata frustasi. "Saya akan bayar besok." Petugas itu menggeleng sopan. "Sesuai kebijakan hotel, kami tidak bisa memperpanjang kamar tanpa jaminan pembayaran." Bella langsung panik. "Maksudnya kita harus keluar sekarang?" "Ya, Madam." Pusari hampir jatuh lemas mendengar jawaban itu. "Ya Tuhan, masa ibu diusir?" Tak lama kemudian beberapa staf hotel mulai menurunkan koper dan barang-barang mereka ke lobi. Para tamu lain memperhatikan dengan tatapan aneh ketika koper mahal, tas branded, dan kotak belanja mereka ditumpuk begitu saja di dekat pintu masuk hotel. Wajah Rangga terasa panas menahan malu. "Cepat cari solusi," bentak Bella dengan nada mulai kasar. "Aku lagi mikir," balas Rangga emosi. Bella langsung menunjuk wajah pria itu. "Katanya kamu kaya raya." "Aku memang kaya. Kaya dari uang istrimu." Kalimat itu membuat Rangga langsung terdiam. Busari menangis semakin keras sambil memukul lengan anaknya. "Kamu bilang semua aman. Sekarang lihat ibu dipermalukan begini." Suasana lobi hotel menjadi kacau. Para staf mulai meminta mereka segera meninggalkan area karena dianggap mengganggu tamu lain. Bella kini berdiri sedikit menjauh sambil menatap Rangga dengan tatapan berbeda. Tidak ada lagi sikap manja dan penuh cinta seperti sebelumnya. Yang tersisa hanya rasa kecewa dan perhitungan dingin. "Bella," panggil Rangga pelan. Namun wanita itu hanya menjawab singkat, "Aku capek." Malam semakin larut ketika mereka akhirnya duduk terlantar di sudut lobi dengan koper berserakan di sekitar mereka. Busari masih terus menangis, sementara Rangga memandangi layar ponselnya yang penuh pesan dan panggilan tak terjawab dari bank. Dan di tengah kekacauan itu, Bella diam-diam mulai menyusun rencananya sendiri untuk keluar membawa apapun yang masih tersisa. Pagi itu, langit Paris terlihat kelabu dan dingin. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan kota ketika Rangga terbangun di sofa lobi hotel dengan kepala pening dan tubuh pegal. Semalaman ia hampir tidak tidur karena terus mencoba menghubungi Nadia, Beng, dan beberapa rekannya di Indonesia. Namun tidak ada satupun yang bisa membantu. Suara koper yang diseret tamu hotel dan langkah kaki para staf terdengar samar di telinganya. Rangga mengusap wajahnya kasar sambil mencoba mengumpulkan kesadaran. Namun beberapa detik kemudian, matanya langsung membelalak panik. Bella tidak ada di tempat. Rangga buru-buru berdiri dan melihat ke sekeliling lobi. Kursi tempat Bella tidur semalam kosong. Selimut hotel yang dipakai wanita itu tergeletak begitu saja di lantai. "Bella," panggil Rangga pelan. Tidak ada jawaban. Busari yang tidur di kursi lain perlahan terbangun sambil mengeluh lemas. "Kita jadi pindah hotel sekarang?" tanyanya dengan suara serak. Rangga tidak menjawab. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat ketika menyadari koper Bella juga menghilang. Ia langsung membuka tas miliknya sendiri dan wajahnya seketika pucat pasi.
Dompetnya kosong, uang tunai euro yang tersisa semalam lenyap tanpa sisa. Tidak, tidak mungkin, gumamnya panik. Ada apa? Tanya Bu Sari mulai gelisah. Dengan tangan gemetar, Rangga membongkar seluruh isi tasnya. Paspor miliknya sudah tidak ada. Jam tangan mahal yang ia simpan di kantong kecil koper juga hilang. Bahkan beberapa dokumen penting ikut lenyap. "Bella!" teriaknya tiba-tiba hingga membuat beberapa tamu hotel menoleh. Bu Sari langsung berdiri panik dan memeriksa tasnya sendiri. Beberapa detik kemudian wanita tua itu menjerit histeris. Perhiasan ibu hilang. Tangannya gemetar hebat saat membuka kotak kecil tempat ia menyimpan gelang emas dan cincin berlian. Semuanya kosong. Ya Allah, uang ibu juga nggak ada. Rangga langsung berlari menuju resepsionis hotel. "Di mana wanita yang bersama saya semalam?" bentaknya panik. Petugas hotel terlihat terkejut. "Madam itu check out sekitar subuh tadi." "Check out?" "Iya, monsieur. Dia pergi menggunakan taksi menuju bandara." Tubuh Rangga langsung terasa lemas. Ia bersandar di meja resepsionis sambil memegangi kepalanya. Semua potongan kenyataan akhirnya menyatu di pikirannya. Bella tidak pernah mencintainya. Wanita itu hanya memanfaatkan dirinya sejak awal. "Dia nipu kita, nak." Tangis Bu Sari pecah sambil terduduk di lantai lobi hotel. Rangga mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga urat di lehernya menegang. "Sialan," desisnya marah sekaligus frustasi. Ia mencoba menghubungi nomor Bella berkali-kali, tetapi nomornya sudah tidak aktif. Media sosial wanita itu juga menghilang, seolah tidak pernah ada. Bu Sari mulai menangis, semakin keras, sambil menyalahkan keadaan. "Ibu bilang apa? Jangan percaya perempuan itu." Rangga langsung menatap ibunya dengan emosi meledak. "Bukannya mama yang paling suka sama dia?" Bu Sari terdiam sesaat sebelum kembali menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rangga benar-benar hancur. Ia tidak punya uang, tidak punya akses rekening, kehilangan paspor, dan kini terlantar di negeri asing bersama ibunya sendiri. Sementara itu di Indonesia, Nadia duduk tenang di ruang kerjanya sambil membaca laporan terbaru dari Dimas. Ketika melihat kabar bahwa Bella telah kabur membawa semua barang mereka, bibir Nadia perlahan tersenyum dingin. "Jadi akhirnya dia kena juga," bisiknya pelan. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa puas yang perlahan mulai menenangkan luka yang selama ini menghancurkannya. Di Indonesia, badai yang disiapkan Nadia akhirnya benar-benar dimulai. Pagi itu, wanita tersebut datang ke kantor pusat perusahaannya dengan penampilan yang sangat berbeda. Ia mengenakan blazer hitam elegan dengan wajah tenang dan tatapan dingin yang penuh keyakinan. Para karyawan yang biasanya melihat Nadia sebagai sosok lembut langsung merasakan aura berbeda dari pemilik perusahaan itu. Tidak ada lagi keraguan atau kesedihan di matanya. Yang tersisa hanyalah ketegasan. Sesampainya di ruang kerja utama, Nadia langsung meminta semua dokumen penting dibawa ke mejanya. Sertifikat rumah, kepemilikan perusahaan, rekening investasi, hingga data transaksi keuangan selama bertahun-tahun tersusun rapi di hadapannya. "Bu Nadia yakin mau mempublikasikan semuanya?" tanya sekretarisnya hati-hati. Nadia mengangguk pelan. Sudah waktunya orang tahu siapa Rangga sebenarnya. Beberapa menit kemudian, Nadia mulai mengunggah semuanya ke media sosial pribadinya. Satu persatu dokumen dipublikasikan lengkap dengan penjelasan singkat namun tajam. Dalam unggahan pertama, Nadia memperlihatkan sertifikat rumah mewah mereka yang sepenuhnya atas namanya. Unggahan berikutnya menunjukkan data perusahaan yang ternyata didirikan menggunakan modal warisan keluarganya. Bahkan, rekening utama yang dipakai Rangga selama ini juga terbukti berasal dari aset Nadia sendiri.
Tak butuh waktu lama, hingga internet langsung gempar. Ribuan komentar membanjiri unggahan Nadia hanya dalam hitungan menit. Banyak orang yang selama ini mengagumi kehidupan glamor Rangga langsung terkejut ketika mengetahui fakta sebenarnya. Jadi selama ini dia cuma numpang kaya? Tulis salah satu netizen. Kasihan banget Nadia, komentar lainnya. Nama Rangga langsung trending di berbagai platform media sosial. Foto-foto liburannya di Paris yang sebelumnya dipuji, kini berubah menjadi bahan hinaan publik. Orang-orang mulai membandingkan unggahan mewah Rangga dengan dokumen yang dibongkar Nadia. Semua terlihat sangat memalukan. Di ruang kerjanya, Nadia membaca komentar-komentar itu dengan tenang. Ponselnya terus berbunyi karena wartawan, relasi bisnis, hingga teman lama mulai menghubunginya. Namun Nadia belum selesai. Ia lalu mengunggah rekaman percakapan Rangga dan Bella yang sempat ia simpan dari iPad malam itu. Suara Rangga terdengar jelas menghina Nadia dan menyebut istrinya bodoh. Dalam hitungan detik, amarah publik meledak semakin besar. Kurang ajar banget. Udah numpang hidup masih selingkuh. Sementara itu di Paris, Rangga yang sedang duduk kebingungan di kantor kedutaan Indonesia mulai menerima ratusan notifikasi di ponselnya. Wajahnya langsung pucat ketika membuka media sosial. Semua rahasianya kini tersebar ke seluruh Indonesia. Tidak, tidak. Gumamnya panik sambil membaca komentar demi komentar yang menghancurkan reputasinya. Bu Sari yang duduk di sampingnya ikut membelalakan mata. Ya Allah, Nadia tega banget. Rangga langsung mengacak rambutnya frustasi. Dia sengaja menghancurkan kita. Namun jauh di dalam hatinya, pria itu tahu semua ini bukan lagi sekadar balas dendam. Ini adalah akibat dari pengkhianatan yang terlalu lama ia lakukan kepada wanita yang selama ini diam-diam menopang hidupnya. Belum selesai publik membicarakan soal harta dan perselingkuhan. Rangga, kejutan lain kembali muncul di media sosial. Kali ini sebuah video berdurasi beberapa menit tersebar luas dan langsung viral dalam hitungan jam. Video itu memperlihatkan Bu Sari sedang berbicara lewat telepon sambil menghina Nadia habis-habisan. Suaranya terdengar sangat jelas. Nadia itu cuma numpang hidup sama anak saya, ucap Bu Sari sambil tertawa sinis di dalam video. Kalau nanti Rangga nikah sama Bella, baru cocok. Kalimat itu langsung memicu kemarahan publik. Orang-orang yang sebelumnya hanya merasa simpati, kini mulai benar-benar murka. Video tersebut dipotong dan dibagikan ulang di berbagai platform dengan jutaan penonton. Nama Bu Sari ikut menjadi trending bersama Rangga. Di kantor pusat perusahaan Nadia, suasana terasa sangat sibuk. Para staf humas terus menerima panggilan dari media yang ingin mewawancarai Nadia. Namun wanita itu memilih tetap tenang dan fokus bekerja seperti biasa. Ia tidak lagi terlihat seperti korban yang hancur. Justru sekarang banyak orang mulai mengaguminya karena dianggap kuat dan sabar menghadapi pengkhianatan selama bertahun-tahun. Bu, banyak klien kirim dukungan, kata salah satu manajer sambil membawa tablet. Nadia membaca beberapa pesan masuk dari rekan bisnis. Kami tetap mendukung perusahaan ibu. Kami salut dengan ketegasan Anda. Bahkan beberapa investor baru mulai tertarik bekerja sama dengan perusahaan Nadia karena reputasi wanita itu justru semakin meningkat. Di sisi lain, keadaan Rangga berbanding terbalik. Satu persatu rekan bisnisnya mulai menghilang. Ada yang membatalkan kerjasama, ada juga yang langsung memutus kontrak karena malu dikaitkan dengan skandal tersebut. Di kantor kedutaan Indonesia di Paris, ponsel Rangga terus berbunyi tanpa henti. Namun kali ini bukan dukungan yang datang, melainkan hinaan dan cibiran. Penipu, laki-laki nggak tahu diri. Wajah Rangga semakin hancur membaca semuanya.
Bu Sari yang duduk di sebelahnya ikut menangis sambil memegang ponsel. Ibu nggak kuat baca komentar orang. Sudah jangan dibuka, bentak Rangga frustrasi. Tapi semua orang ngatain ibu. Rangga memukul meja keras hingga beberapa orang di ruangan menoleh. Semua ini gara-gara Nadia. Namun seorang staf kedutaan yang sejak tadi mendengar langsung menatap Rangga dingin. Atau mungkin gara-gara tindakan Anda sendiri, Pak. Kalimat itu membuat Rangga langsung terdiam. Dadanya terasa sesak karena untuk pertama kalinya ia sadar bahwa tidak ada lagi orang yang membelanya. Bahkan dunia kini melihat dirinya sebagai lelaki gagal yang hidup dari uang istri sambil berselingkuh tanpa rasa malu. Sementara itu, malam harinya, Nadia duduk bersama anak-anaknya di ruang keluarga sambil menonton televisi dengan tenang. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, rumah itu terasa damai tanpa suara Rangga dan Bu Sari. Anak-anaknya memeluk Nadia erat. "Mama sekarang bahagia?" tanya putrinya pelan. Nadia tersenyum lembut sambil mengusap kepala anaknya. "Iya sayang, sekarang mama jauh lebih tenang." Beberapa minggu kemudian, setelah seluruh proses administrasi selesai, Rangga dan Bu Sari akhirnya dipulangkan ke Indonesia sebagai WNIA terlantar. Kepulangan mereka sama sekali tidak seperti keberangkatan dulu yang penuh kemewahan dan kesombongan. Kali ini mereka turun dari pesawat dengan pakaian kusut, wajah lelah, dan koper seadanya. Tidak ada bela, tidak ada fasilitas VIP, dan tidak ada lagi tatapan kagum dari orang-orang. Yang ada hanyalah rasa malu yang menghantam mereka tanpa ampun. Di bandara, beberapa orang langsung mengenali wajah Rangga dari berita viral di media sosial. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Itu dia laki-laki yang numpang kaya sama istrinya. Kasihan istrinya ya. Bu Sari langsung menunduk malu sambil menutupi wajahnya menggunakan masker dan kacamata hitam. Sedangkan Rangga berjalan cepat dengan rahang, mengeras menahan amarah dan rasa malu sekaligus. Cepat masuk mobil, geramnya kesal. Mereka langsung menuju rumah megah yang selama ini mereka tempati bersama Nadia. Sepanjang perjalanan suasana di dalam taksi terasa sangat sunyi. Rangga terus memikirkan satu hal. Ia yakin Nadia pasti masih mencintainya dan tidak mungkin benar-benar mengusir mereka. "Nanti kamu minta maaf baik-baik sama Nadia," kata Bu Sari lirih. Rangga mengangguk pelan meski gengsinya terasa sangat hancur. Sesampainya di depan rumah, langkah mereka langsung terhenti. Gerbang besar rumah itu tertutup rapat. Beberapa petugas keamanan berdiri di depan dengan wajah serius. "Ada apa ini?" gumam Bu Sari bingung. Rangga langsung berjalan mendekat. "Buka gerbangnya. Saya pemilik rumah ini." Namun salah satu satpam justru menatapnya datar. "Maaf Pak, kami sudah mendapat instruksi." Belum sempat Rangga membalas, pintu utama rumah terbuka perlahan. Nadia muncul dari dalam rumah dengan penampilan elegan dan wajah tenang. Di sampingnya berdiri seorang pengacara dan dua polisi berpakaian lengkap. Jantung Rangga langsung berdegup keras melihat istrinya. "Nadia," ucapnya pelan. Namun wanita itu tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Tatapannya begitu dingin hingga membuat Rangga merinding. "Aku cuma mau bicara," kata Rangga cepat. Nadia memberi isyarat kepada pengacaranya. Pria itu langsung maju dan menyerahkan sebuah map kepada Rangga. "Apa ini?" tanya Rangga bingung. "Surat pengosongan rumah dan pemutusan akses terhadap seluruh aset milik Ibu Nadia," jawab pengacara tegas. Wajah Rangga langsung pucat. "Maksudnya?" Nadia akhirnya berbicara dengan suara tenang namun menusuk. "Rumah ini milikku, perusahaan itu milikku. Semua yang selama ini kamu nikmati adalah milikku." Bu Sari langsung menangis sambil mendekati Nadia. "Nadia,
Jangan kayak gini. Kita keluarga. Nadia menatap ibu mertuanya dingin. Keluarga tidak menghina dan mengkhianati orang yang membiayai hidup mereka. Kalimat itu membuat suasana langsung membeku. Angin sore berhembus pelan di halaman rumah mewah itu ketika semua akhirnya benar-benar berakhir. Rangga berdiri mematung sambil memegang map surat pengusiran dengan tangan gemetar. Wajahnya terlihat kosong, seolah masih tidak percaya bahwa hidupnya bisa runtuh secepat ini. Sementara Bu Sari terus menangis sambil memohon belas kasihan kepada Nadia. "Nadia, tolong jangan usir ibu." Tangisnya pecah. "Aku nggak punya tempat lain." Namun Nadia hanya berdiri diam di depan pintu rumah dengan wajah tenang. Tidak ada lagi air mata atau rasa kasihan di matanya. Luka yang selama bertahun-tahun ia pendam telah berubah menjadi ketegasan yang tidak bisa digoyahkan lagi. Rangga mencoba melangkah mendekat. "Nadia, aku salah." Suaranya serak penuh penyesalan. "Aku khilaf. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi." Nadia tersenyum tipis, tetapi senyum itu terasa sangat dingin. "Kesempatan?" Ulangnya pelan. "Waktu aku menangis sendirian saat tahu kamu selingkuh, kamu kasih aku kesempatan?" Rangga langsung terdiam. "Waktu ibumu menghina aku dan menyebut aku numpang hidup, kalian kasih aku kesempatan untuk menjelaskan." Bu Sari menangis semakin keras sambil berlutut lemas di depan gerbang. Ibu minta maaf, namun Nadia hanya memandang mereka tanpa emosi. "Aku sudah terlalu lama memaafkan." Beberapa petugas keamanan lalu membawa koper-koper Rangga dan Bu Sari keluar rumah. Koper itu dilempar begitu saja ke dekat gerbang seperti barang asing yang tidak lagi diinginkan. Suara koper jatuh di aspal terdengar begitu keras dan memalukan. Rangga menatap semua itu dengan mata merah. Harga dirinya benar-benar hancur di depan rumah yang dulu ia kuasai dengan penuh kesombongan. Tetangga sekitar mulai keluar rumah dan memperhatikan kejadian tersebut dari kejauhan. Bisik-bisik terdengar pelan di udara sore. "Itu si Rangga Doso, pantes aja diusir." Bu Sari langsung menutupi wajahnya sambil menangis malu. "Nadia, jangan lakukan ini." Lirihnya putus asa. Namun Nadia hanya melangkah mundur perlahan menuju pintu rumah. Sebelum masuk, ia menatap Rangga untuk terakhir kalinya. "Aku pernah mencintaimu dengan tulus," katanya pelan namun tegas. "Tapi kalian menghancurkan semuanya sendiri." Setelah mengatakan itu, Nadia masuk ke dalam rumah tanpa ragu sedikit pun. Pintu besar rumah itu tertutup perlahan tepat di depan wajah Rangga dan Bu Sari. Brak! Suara pintu itu terasa seperti akhir dari seluruh kehidupan lama mereka. Di dalam rumah, Nadia menarik nafas panjang lalu berjalan menuju ruang keluarga. Anak-anaknya langsung berlari memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, rumah itu terasa benar-benar damai. Tidak ada lagi kebohongan, penghinaan, atau pengkhianatan. Nadia memandang keluar jendela sebentar dan melihat Rangga masih berdiri terpaku di depan gerbang bersama ibunya. Namun kali ini hatinya tidak lagi sakit. Ia justru merasa bebas. Perusahaannya terus berkembang semakin besar. Hidupnya kembali tenang dan orang-orang mulai menghormatinya bukan sebagai istri Rangga, tetapi sebagai wanita kuat yang berhasil bangkit dari pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidupnya.